Selamat pagi teman-teman semua, semoga selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezekinya ya teman-teman. Salah satu dan banyak faktor dan cara untuk membesarkan beri anggur atau buah anggur adalah dengan tidak membuahkan pohon anggur di musim hujan ya. Dimana di musim hujan seluruh pohon anggur itu dormansi ya atau tidur ya, sebagaimana di luar negeri pohon anggur di musim es itu pada kering ya, sama juga dengan di Indonesia. Oleh karena itu apabila dibuahkan di musim hujan rata-rata itu berjamur, kemudian crack ya, dan benyek ya, banyak yang pada benyek juga. Pakai naungan ataupun tanpa naungan rata-rata hasilnya tidak memuaskan ya teman-teman. Nah ini di tempat Simplifarm, makanya Simplifarm selalu membuahkan di musim kemarau ya, hasilnya beri-berinya selalu sempurna dan bisa besar maksimal ya teman-teman bisa lihat. Nah beberapa faktor itu adalah penentu ya, apabila pohonnya sakit buahnya itu bertepung dan berjamur maka dia tidak akan membesar ya teman-teman, dengan cara apapun, dengan cara pemberian hormon giberelin, dengan penjarangan pun akan sama ya, karena dia sakit. Kondisi pohon itu prima, buahnya akan prima pula dan hasilnya akan maksimal ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini setiap kali pembuahan di tempat Simplifarm selalu di musim kemarau. Jadi ngebaca kapan bulan itu hujan dan kapan itu akan hadirnya kemarau. Nah itu teman-teman harus bisa melihat kalender ya selalu. Walaupun ini berdesakan juga tidak masalah ya teman-teman. Yang penting tidak berjamur. Lihat ya seperti ini, walaupun berdesakan tapi sempurna ya, dia bisa membesar ya. Banyak cara untuk membesarkan buah anggur, salah satunya dengan pemberian hormon giberelin ya teman-teman. Sebenarnya ini bukan untuk membesarkan beri, tapi untuk memanjangkan malai atau tangkai buah anggur. Nah, tapi ya ada tapinya, apabila walaupun masuk ya sesuai dengan takaran ya, 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm atau 25 ppm, tapi tak terkadang itu gosong ya teman-teman, hasilnya gosong dan banyak dialami oleh teman-teman kita ya. Ada satu kebun gosong semua ya, karena harus matching dengan humidity, dengan hawa, dengan suhu lingkungan sekitar ya. Makanya ini di tempat Simplifarm ada Bigas dan Mr. G, udah lama Simplifarm tidak pakai, lebih prefer dilakukan penjarangan aja, penjarangan beri ya, dibuang-buangin itu lebih aman ya. Dijarangin, dibuang-buangin 50% itu hasilnya lebih maksimal ya teman-teman, lebih aman. Tapi apabila dilakukan penjarangan ini pun kualitas berinya juga harus sehat ya, pohonnya sehat, berinya juga sehat, tidak bertepung, kemudian tidak berjamur, tidak crack, dan tidak ketawa ya. Ada yang beri ketawa gitu ya, karena pecah-pecah akhirnya sebutannya beri ketawa gitu ya. Nah itu bisa membesar ya teman-teman, dengan cara ini lebih aman, dijarangin ya 50% ya cukup ya, atau 75%. Salah satu cara untuk membasmi tepung ya, itu dengan ekoenzim ya teman-teman. Bisa lihat ini ada beberapa pilihan ekoenzim dan harganya antara 10.000 sampai dengan 25.000, atau apabila nggak ada bisa juga dengan memakai soda kue teman-teman. Seperti ini soda kue, diambil sekitar setengah sendok makan aja, dicampurkan dengan sekitar setengah sampai dengan 1 liter air ya, air biasa aja ya. Itu nanti teman-teman bisa campurkan apabila terkena tepung ya, jamur atau tepung. Ini cara untuk menanggulangi ya, tapi bukan untuk mencegah, tapi untuk menanggulangi. Tapi rata-rata tidak menghilangkan bekas fleknya, tapi tepungnya sih hilang ya, bekas tepungnya hilang tapi tidak menghilangkan bekas fleknya. Bekas flek itu bisa membesar juga ya, karena tepungnya sudah hilang. Jadi cenderung untuk membersihkan tepung-tepung yang ada di beri anggur apabila
dibuahkan di musim hujan ya teman-teman. Jadi setelah dicampur ini teman-teman bisa dikocok ya sekitar 500 sampai dengan 1 liter air, 500 cc sampai dengan 1 liter air seperti ini ya, dengan ekoenzim atau dengan soda kue. Itu disemprotkan seminggu sekali, atau kalau nggak ada, Simplifarm yang lakukan adalah setiap 1 minggu disiramkan berinya dengan air saja. Saat ini masih musim hujan tapi sudah berkurang kurang lebih 1 minggu ya, udah jarang hujan. Ini teman-teman bisa lihat di tempat Simplifarm pakai insect net ya untuk penjaga hama. Ini buah pohon-pohon anggur di sini udah minta berbuah ya teman-teman. Ini daun bunganya tuh udah banyak banget yang muncul, kemudian Simplifarm buang-buangin ya, Simplifarm tahan ya. Harapannya nunggu sampai kemungkinan habis lebaran atau pas bulan Ramadan baru Simplifarm pangkas, nunggu 2 minggu full itu tidak hujan-hujan. Nah ini ada 3 dompol yang Simplifarm ingin sharing kepada teman-teman. Simplifarm piara ya, 3 dompol itu, 1 dompol itu ya, itu belum dijarangin, dan 2 dompol di atas yang muncul di batang primer itu yang Simplifarm lakukan rutin setiap 1 minggu, disemprotkan dengan air saja ya. Atau kalau misalkan teman-teman ada ekoenzim bisa ya, ekoenzim harga 5.000 juga ada ya teman-teman, cuman ada masa expirednya ya, kurang lebih 2 bulanan nih. Disemprotkan saja ya teman-teman di berinya, ini seperti ini. Nah cuman ketangkap nih teman-teman, salah satu musuh dari pengangguran ya, musuh kita nih ya, itu adanya ulet ya seperti ini. Padahal udah pakai insect net, cuman bawahnya emang masih bolong ya, belum Simplifarm rapetin. Itu ulet seperti ini nih. Ini bisa habis ya daun satu pohon. Makanya teman-teman sering ngecek pohonnya ya tuh. Penanggulangannya ya dibuang aja ya, dimatiin. Nah ini beri itu. Nah ini berinya ya, belum Simplifarm jarangin ya teman-teman tuh. Nggak dijarangin juga nggak apa-apa ya, selama dia tidak ada jamur, tidak bertepung ya. Tuh lihat teman-teman bisa lihat masih aman ya, disemprotkan saja ya berinya seperti ini dengan air biasa atau dengan ekoenzim atau dengan soda kue ya. Tapi kalau tidak berjamur gini, air biasa saja ya teman-teman, seminggu sekali. Baiknya lagi dilakukan penjarangan 50% ya. Nah bagian atas juga sama nih ya, ini udah dilakukan penjarangan ya, disemprotkan yang rata seperti ini ya teman-teman. Asal telaten itu insya Allah hasilnya bagus ya, maksimal. Penjarangannya seperti tadi ya, di awal video itu dipotong-potongin aja pelan-pelan bagian-bagian yang tidak proporsional ya, yang kegencet gitu, yang miring, yang lebih kecil berinya gitu ya. Ya teman-teman bisa lihat tuh ya, masih aman ya. Hasilnya akan seperti ini ya teman-teman tuh, begitu subur ya, karena dibuahkannya tidak di musim hujan. Jadi salah satu faktor untuk membesarkan buah anggur itu pohonnya sehat dulu dan buahnya sehat ya, tidak ada jamur, buahnya juga tidak krek, dan dibuahkannya tidak di musim hujan, maka hasilnya akan maksimal insya Allah. Walaupun berdesakan begini teman-teman bisa lihat ya tuh, masih cakep-cakep tuh. Bahkan di primernya ini muncul bunga ya, beri itu masih aman ya, selamat sampai panen ya. Tuh berdesakan seperti ini pun masih aman ya teman-teman. Kalau untuk dikonsumsi sendiri, kemudian untuk apa ya, kita bagi-bagi tetangga atau saudara atau teman-teman kita seputar pengangguran, nggak masalah ya berdesakan juga ya. Tapi kalau untuk kualitas, untuk dipasarkan, untuk dijual ya memang harus dijarangin ya, supaya malainya juga panjang ya, karena ada syarat untuk masuk ke supermarket gitu ya. Tapi kalau untuk kalangan kita sendiri nggak masalah ya, berdesakan ya,
Tapi selama tidak berjamur maka hasilnya juga akan maksimal ya. Berdesakan tapi berinya besar-besar juga ganteng ya teman-teman, seperti taldun ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.